Oke guys, selamat datang di Gagas Kreasi Talk Show. Solid. Ya, kita sudah kedatangan tamu ya. Ini sangat fenomenal dulu ya kemunculannya. Dikenal sebagai penyiar radio. Enggak sih, kalau aku tuh taunya dulu ini ya, sitkom dulu ya. Sitkom Office Boy. Office Boy itu adalah Bayu Oktara, everybody. What's up Gilang? Seru banget energi lo. Gila. Iya dong. Gak ada capeknya. Gila. Bener apa enggak sih? Enggak, gue ketularan lu mas sebenarnya. Kok ketularan gue? Karena lu salah satu role model gue dalam presenting ya. Gue banyak belajar dari lu sebenarnya. Masa sih? To be honest. Iya sih. Karena kita flashback dulu ya. Dari seorang Bayu Oktara ini kan dulu penyiar radio dulu ya. Radio dulu tahun 96, abis itu baru masuk ke TV, presenter, baru masuk ke sitkom, baru yang lain-lain. Oh gitu. Tapi gue emang ya orang-orang juga taunya pas sitkom itu sih ya, karena memang wah tiap hari ya kan. Mulai ada yang ngajak foto ya di situ. Sebelumnya sih yang kenal cuman keluarga doang yang tahu. Gitu, iya. Iya follower keluarga doang dulu. Iya, followers belum ada lah dulu. Friendster ya. Friendster, iya. Friendzone nggak? Enggak. Aduh. Kita santai aja ya mas ya ngobrol ya. Ya emang pernah ngomong serius sama lu? Ya iya juga sih. Iya, lu mau ngobrol apaan? Gue mau ngobrol tentang ini mas, masalah karir lu dulu nih. Ya, karir gue? Karir bagian mana yang lo belum tahu? Mungkin gue udah tahu ya, tapi sebagian orang belum tahu ya. Apa ini yang cuma di sini doang yang dibahas nih. Waktu itu dapet sitkom OB itu gimana ceritanya Mas Bay? Gue selesai siaran nongkrong di depan studio nih sama anak-anak. Di mana? Di Bandung, di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Di Hard Rock FM. Oke. Abis siaran udah gitu gue ketemu sama Steny sama teman-teman yang lain. Aduh kan anak Hard Rock dulu jabar gue siaran ya gaji berapa kan harus pengeluaran lebih gede dong. Kan kita semangatnya BPJS. Iya benar. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Sampai sekarang nih kayaknya. Iya. Nah waktu itu akhirnya gue nanya gimana nih besok ada casting apa ya? Oh ada nih casting ini nih. Ya udah berangkat gue. Casting. Pertama itu castingnya bukan casting OB loh. Casting acara musik. Casting acara musik? Okay. Gue gak tahu ada casting OB. Gue lagi nunggu giliran. Gue ke ruangan sebelah. Ternyata di sebelah ada casting OB. Orang talentnya ngeliatin gue dari atas sampai bawah. Lo ikut casting ini Gi. Bilang, lo kenapa emangnya? Gue nggak ada foto lagi. Gue cuman mau ikut casting presenter di sebelah. Presenter musik ya? Iya. Oh. Terus dia bilang udah lo gak akan dapet gitu. Makanya ya kok lo gitu sih? Ya udah makanya lo pilih karakter di dalam. Nah gue pilih karakter di dalam. Itu karakter yang gue pilih Sayuti. Malah Sayuti? Karena Gusti nggak ada. Oh. Nggak ada Gusti. Awalnya emang nggak ada Gusti tadi? Memang nggak ada Gusti. Oh gitu. Iya. Baru tahu gue. Terus ya udah gue casting jadi Sayuti, kepilih lah. Sasyanya ada 2, Odahnya ada 2, Mailnya ada 2, Takanya ada 2. Oke. Terus kita mainin satu scene. Nah gue jadi Sayuti, terus si Aditya juga jadi Sayuti. Nah terus berapa lama kemudian ditelepon sama tim talentnya, Pok Mercy waktu itu, almarhum. Dia bilang, Bayu kamu jangan ilfil ya sama kita, kamu gak dapet untuk Sayuti. Tapi kita suka sama kamu, kita bikinin karakter baru namanya Gusti. Ah Gusti, kenapa Gusti? Emang Gusti ini yang mana? Iya pokoknya Gusti ini adalah staf HRD. Dia pokoknya party mulu ke kantor, tuh suka kesiangan, ngantuk, suka ngerayu cewek, genit, anak gaul, tapi nggak banget deh. Ngomongin Gusti apa ngomongin gue sih? Gue bilang, ini Gusti kan Pak, Mbak? Iya Gusti. Oh ya oke. Nah barulah dikumpulin sama semua pemain. Baru gue tahu kalau ini karakter Gusti. Kita panggil acting coach kan, masing-masing dibentuk karakter si ini begini, si itu begitu. Oh ada coachnya ya? Ada. Padahal itu lo kayak gak acting loh. Normal. Itu karena acting coachnya. Oh gitu ya? Iya. Padahal sih emang gak jauh beda. Tapi terus gimana? Abis itu akhirnya lo dibotakin? Enggak, gue emang udah botak. Lu emang udah botak tuh? Botak dari zaman SMA tuh gue botak. Oh. Gara-garanya gue warnain rambut gue, ketahuan sama kepala sekolah disuruh keramas. Gue bilang mana bisa keramas, ya udah botak gue. Sejak saat itu gue botak.
Oh gitu, gue pikir memang diciptakan dan dibotakin gitu Ya enggak. karakternya. Gitu. Enggak. Waktu itu ya gue 2 hari sekali gue potong rambut. Iyalah pastilah ya. Itu Karena takut stripping. gak continuity. Betul. Iya, 2 hari sekali gue botakin. Ada tempat andalan gue si Tikat itu di Sarinah. Karena tempat gue siaran studionya kan di situ. Harganya Nggak usah dong, too much gue information. pikir lo perlu tahu. Terus Li nggak pernah ada tercetus reunion OB gitu? Ada sering. Terus? Cuma kan lisensinya dimiliki sama grup itu. Oh, Mahal. dia yang bisa. Kita sih pengen banget kalau misalnya ada produser yang mau membiayai dan mengurus segala perizinannya karena masih banyak orang yang juga nanya. Iya. Baik itu secara langsung ataupun lewat sosial media. Cuma ya itu kita belum bisa bikin lagi kecuali mereka sendiri yang bikin. Pernah dicoba mereka bikin lagi dengan karakter yang cuma sebagian yang lama, sebagian yang baru. 50 episode berhenti. Oh. Ya bandingin sama yang dulu 800. Iya 800 ya, gitu ya. Gila sih itu. Alhamdulillah. Sefenomenal itu ya. Alhamdulillah. Nah, itu perjalanan dari situ terus setelah itu tuh kan lo sempet menghilang juga ya waktu itu ya. Atau lo memang presenting dan radio. Presenting aja, presenting dan fokus di radio. Terus nge-MC. Nge-MC ya. Off air ya. Karena lebih cepet duitnya. Iya sih. Ya kalau syuting kan emang waktu lo dibayar kan, Iya hidup sih. lo dibayar. Cuma emang dapetnya lebih gede. Cuma begitu gue udah kawin punya anak, gue ya udahlah yang sebentar-sebentar aja kerjaannya. Bish. Gitu. Lo nggak pernah nyoba kerja kantoran lagi gitu nggak? Pernah. Terus? Kan waktu itu gue di Kartuku gue coba kantoran. Oh iya. Udah gitu OOTB.id juga semacam kantoran. Udah gitu di Hard Rock juga jadi produser, jadi creative assistant tuh kantoran. Iya. Ya terakhir Kartuku 3 minggu pertama abis itu sakit pinggang. Aduh kenapa sakit pinggang ya gue, Kenapa? gak enak duduk mulu. Oh gitu. Iya karena kan ada kerjaan-kerjaan lo begitu kantoran kan lo berhubungan sama pihak lain kayak misalnya nunggu approval. Iya. Atau enggak lo nunggu meeting apa segala macem yang lo gak ngapa-ngapain. Jadi gue cuma bengong doang sementara sebelumnya gue udah terbiasa yang datang kerja habis itu selesai pulang. Iya. Nah di situ tuh gue ngerasa aduh nih gue bisa 2-3 tempat nih kali ya sebenarnya gitu. Otaknya udah ke situ ya. Iya. Tapi ya gitu. Cuma kalau di kantor kan aman. Iya sih. Secara finansial. Kata siapa? Kata yang punya kantor. Akhirnya memutuskan untuk gua nggak kantoran deh, mending. Iya. Karena gue diajak siaran lagi Sama. Ben Kasavani tuh. Oh, di mana waktu itu? Female di radio. Female. Ya udah gantiin ini ya besok ya gitu. Indi waktu itu Indi Baren sama Ben. Oke. Indinya Tendi lagi izin, terus ya udah gue temenin Ben, terus ketagihan gue. Ternyata enakan siaran. Iya. Enak juga sih suara lo emang sebenarnya. Yang bener loh. Iya, kan dulu kan gue emang jualan suara. Sekarang Nyari suara. Makanya dulu gue botak, sekarang gue nggak botak lagi. Karena? Kalau botak nggak bisa nyalon. bisa aja Sule. Iya. Apa tadi pertanyaan lo? Nah kan jadi lupa lu itu sih. kenapa lu nggak terjun ke dunia tarik suara aja? Enggak lah, gue tuh buta nada. Kan lu tadi bilang bisa nge-rap. Iya gue nge-rap kan gak pakai nada. Iya makanya kan banyak rapper-rapper yang Bisa nyanyi. Iya. bisa. Iya, gue enggak lah. Enggak lah ya. Lu cinta aja buta ya? Idi. Apalagi nada. Aw. Cinta aja buta. Masuk ya. Boleh. Iya. Kalau ngomong cerita nge-MC Ngoceh Mas Bayu lah ya. 3 hari 3 malam juga hayu. Wis. Makanya sekarang gue tuh jadi dosen. Masa? Iya. Di mana? Kalau di Al-Azhar gue ngajar ilmu komunikasi di FISIP. Kalau di UI gue ngajar vokasi. Di Humas itu public speaking. Di broadcast itu olah suara dan penyajian. Pengajian. Penyajian. Mas Bay. Yes. Ini kan sekarang akhirnya menjadi trainer public speaking juga kan? Ya. Bicara public speaking. Kenapa akhirnya lu memang mau menularkan ilmu lo ini yang telah lo dapet ke orang banyak gitu kan?
Oke. Kenapa? Karena Indonesia itu begitu banyak orang hebat. Oke. Kalau semua orang mampu menyampaikan ide dan gagasannya dengan tepat, maka kita akan lebih hebat. Dan itu yang lebih penting. Oke. Makanya banyak orang yang ngomongnya salah, ngomongnya nggak ada isinya, tapi kelihatannya meyakinkan. Itu orang jadi, wow keren. Iya sih. Ada yang kayak gitu kan? Ada sih. Yang mana? Anda jangan memancing dong. Loh, Iya. sebut aja. Enggak. Takut ya? Lanjut. Nah, salah satu cara untuk bisa gue berkontribusi adalah mengajak orang-orang untuk mampu mengkomunikasikan apa yang dia inginkan dengan cara yang efektif. Oke. Dengan public speaking yang tepat. Karena gue percaya dalam komunikasi yang tepat ada rezeki yang hebat. Ish. Keren ya. Keren. Masa itu. sih? Iya. Ya bener loh. Iya dong. Itu gue nyontek. Oh gitu. Jangan dong. Gimana sih? Mas, kan sempat bergabung juga sama Three Speakers ya. Bertiga gitu kan untuk ngajarin kelas Ya. public speaking. Kenapa harus bertiga dan kenapa nggak sendiri waktu itu? Uli Herdi, Hilbram Dunar, itu mereka udah duluan jadi trainer. Gue waktu itu sempat jadi produser mereka untuk pekerjaan di radio. Ya. Dan kita teman main bareng. Oh. Dan gue pingin punya usaha yang bisnisnya itu dijalanin sama teman-teman sendiri gitu. Karena chemistry-nya kan udah dapet. Terus bisnis apa ya? Ya udah kita bikin pelatihan deh. Karena lebih banyak talent-talent yang oke, akan semakin besar nih industrinya. Kalau industrinya udah besar, marketnya udah besar, loh kita kan jadi punya banyak opportunity. Iya. Jadi yang bisa kita lakuin adalah kita bikin pelatihan, tapi caranya yang beda dong, jangan yang basi. Cara untuk serius-serius aja tuh di zaman sekolah aja deh, zaman kuliah aja. Ya. Nah makanya kita bikin waktu itu konsepnya seperti Four Horses. Kalau lo nonton film Now You See Me, Nonton. itu kan ada magician, four magician yang digabungin dari beberapa tempat. Terus mereka ada multimedia, tiba-tiba ada elemen of surprise-nya. Nah kita bikin pelatihan yang seperti itu. Tiba-tiba bertiga di depan, ada multimedia, terus ada nyanyi-nyanyi, ada activity. Dan lo kayak nonton gosip, nonton sebuah pertunjukan entertainment, pulang-pulang tapi bawa konten. Itu yang kita ingin. Seru ya. Itu semangatnya. Seru sih. Three speakers. Iya, Tapi sekarang kita lagi hiatus. Oke. Nggak mau kalah sama Noah aja. Jangan dong. Enggak. Ya benar, kita lagi hiatus, lagi stop dulu. Oh lagi stop dulu Lagi ya. kerja sendiri-sendiri, tetap temenan, karena lagi ada fokus yang kita jalanin. Iya. Dan nggak mungkin berjalan bersamaan dengan Three Speakers. Iya sih. Tapi memang seru ya kalau bertiga presenter Seru. jadi satu. Bayangin Teman-teman sendiri Hilbram lagi. dari yang Golden Ways dulu bersama Bapak. Itu. Iya. Juga Mas Uli ya kan. Uli juga. Infotainment. Insert. Gosip. Informasi selebriti. Wah, bukan dong. Ya gitu. Emang iya. Iya. Itu mah Kiss. Oh Kisah iya, Kiss ya. seputar selebritis. Iya. Mah. Kalau insert tuh gimana ya? Insert tuh joget-joget doang dia. Dan Mas Bayu juga ya. Paling nggak ada Nggak fungsi. ada. Tapi itu kan religi juga ya. Itu beda lagi tuh. Macam-macam. Ada infotainment, ada religi, ada sport, Iya. ada acting juga, Hebat Anda ya. stand up comedian Nah, juga, emang stand up juga Mas Bay? stand up juga gue. Pernah? Open mic? Gue sering tampil open mic. Lucu nggak? Enggak lah. Oh lucu ya, gue udah sama kayak Panji. Oh iya dong. Makanya gue berhenti. Mas, ini yang gua riset ya, yang gua dapat informasinya. Bener nggak seorang Bayu Oktara tuh emang takut reptil ya? Iya. Gue gak tahu, dulu tuh gue ngelihat nyokap gue takut banget sama ular. Bahkan ngelihat karet geletakan aja tuh dia bisa parno dan teriak-teriak sendiri. Lu sampai segitunya nggak? Nggak. Gue justru bilang apaan sih mah gitu. Gak taunya begitu gue ketemu ular. Iya. Najis. Berarti kalau ke taman-taman safari atau Ragunan yang dikalungin gitu Iya. gimana?
Pernah waktu sama anak gue, dia mau megang. Nah. Kan gue nggak mungkin bilang takut dong. Pura-pura berani aja gue. Iya. Sok cool tapi gue pegang enggak, jangan di sini, enggak. Tapi gue nggak mau. Makanya anak-anak gue nggak kasih tahu kalau gue takut sama reptil. Jangankan ular, iguana aja gue nggak suka. Nggak suka ya? Takut gue. Takut. Geli gitu ya? Tokek, cicak, terus apalagi biawak, buaya. Buaya. Padahal Anda buaya. Sembarangan kamu. Enggak ya? Enggak dong. Enggak, takut sama buaya ya? Takut sama buaya. Oh. Iya, jadi nggak berani saya. Ya kalau itu saya juga takut sih. Iya. Kalau sama buaya. Masa sih? Emang roti buaya? Roti buaya aja saya takut. Gua aja takut ngeliat Anda. Ini. Bukan kan? aja lu. Iya, gue jadi Reptil ya? sama reptil tuh enggak sih, enggak banget. Pernah waktu itu ada nih kesempatan syuting bikin program apa gitu gue lupa. Dibawa, dia tahu nih gue takut sama reptil. Dibawa di Jogja kalau nggak salah, masuk ke pasar reptil. Diikat mata gue, begitu dilepas, blar. Gue pikir pasar ayam biasa kan. Ih mati lu. Ada ular, ada biawak, ada iguana. Wah, gue histeris itu sih. Walaupun dikandangin itu. Dikandangin. Ya masa enggak ya? Ya masal dilepas. Lo pikir Indiana Jones. Fear factor kali ya. Fear factor. Gue nggak bisa bergerak, hampir kayak mau kencing di celana, tapi gue paksain untuk lari, kabur, dan itu gila banget sih. Karena berasa cupu banget. Langsung merinding gitu ya? Bukan lagi. Oh. Dan sekarang tuh gue malah sering lagi musim hujan begini kan. Iya. Sering ke tempat-tempat banjir, ada ularnya. Di rumah? Di jalan, di tempat banjir itu. Oh, tapi gak masuk rumah kan? Enggak masuk rumah sih. Ya, bagus lah. Iyalah. Nah, kita juga udah ini ya, ada surprise. Kedatangan pawang ular, gue tabok loh. Pawang Bukan ular nggak Gagas mungkin. Kreasi Talkshow namanya kalau bukan ada surprise-nya. Mas, mana? Ya nggak mungkin pawang ular ngebawa ular. Gak usah datengin pawang ular. Oh, di cancel ya? Pawang buaya. Di cancel. Cancel. Nggak ada. Ya lu gimana sih? Reschedule ularnya katanya. Reschedule ularnya sibuk. Ini apa sih? Obrolan apa sih ini? Tapi hobi apa sih seorang Bayu Oktara? Hobi gue? Kalau ditanya hobi ini apa nih? Jalan-jalan, traveling. Sombong Anda ya? Loh, gue tuh suka naik gunung. Waktu gue mau cerai sama bini gue. Fun fact juga nih. Sialan lu. Itu gue kan pusing kan? Iya. Rungsing. Gue jalan ke Gunung Rinjani. Mau move on ceritanya ya? Ceritanya gue mau bener-bener melakukan perenungan. Wish. Tidur di atas awan, ke danau Segara Anak. Terus gue mikir nih gimana, dia maunya ke kiri, gue maunya ke kanan. Apa yang harus gue lakukan sementara ada anak yang bisa menjadi korban. Terus ya udah setelah di situ melakukan perenungan, komunikasi, terus ya udah daripada saling menyiksa, akhirnya ya udah gue alhamdulillah ya udah makin mantapkan keputusan gue. Sendiri waktu itu situ? Sendiri, beneran sendiri. Serius loh? Serius. Biasanya kalau trekking kan bareng-bareng, ada grupnya gitu. Enggak, gue cuma sama Potter. Ada kurir sama Potter. Harry lagi. Bukan dong. Aduh. Kayaknya seru kita bikinin program gitu ya. Boleh tuh, jalan-jalan. My trip ngalor ngidul gitu ya. Iya, elah. Tapi seru, belum pernah ada my trip yang dibikinnya malam-malam. Ush. Kayak Sarawi Jayanto dong. Bukan hantu. Bukan hantu dong. Jangan ya? Iya. Anda kan juga takut hantu ya katanya? Iya. Iya. Gak suka saya. Pernah lihat emang? Sering, apalagi waktu acara Roy Kiyoshi. Waduh, malas banget tuh. Enggak, lu tuh ngelihat nampak beneran apa ngerasain doang? Digangguin. Halu kali. Enak aja loh, orang masa sih? Tiba-tiba masuk mobil, terus kunci mobil gua kekunci. Kebuka, kekunci, kebuka. Bukan cuman kalau misalnya tiba-tiba dari kebuka kuncinya terus kekunci, mungkin kepencet. Ini tapi cetak. Driver lo kali gini. Mana orang gue nyetir sendiri. Oh iya. Gitu. Iya. Terus malam-malam tiba-tiba nyala TV gue. Serius lo? Serius. Oh. Terus gue di rumah yang sekarang itu, yang kemarin itu? Iya. Oh. Iya.
Makanya gue lagi Horor ya. Diikutin Anda ya? dulu Terus gimana acaranya itunya? kelar nggak ada lagi gangguan. Wah, Segitu ya? bisa gitu ya? Iya, acara kelar gara-gara ya gitu. Lu nggak coba pas kejadian itu besokannya Roy Kosasi, lu nggak? Kiyoshi dong. Lu nggak coba itu berkomunikasi sama dia? Kenapa nih gue digangguin gitu? Gue gak ngomong, besoknya gue datang, dia udah nanya, kamu baik-baik aja? Kenapa emang Roy? Kayak kemarin gue ngeliat ada yang ngikutin deh. Yang bener loh. Itu ya pengalaman terhoror Bayu ya. Bayu Sering. Oktara ya. Dulu zaman-zamannya menembus mata kaki. Batin dong. sorry. Sakit nembus mata kaki. Banjir bos. Kenapa aku? Oh itu. Ada harapan gak nih? Untuk- Harapan? Ya mungkin dari seorang Bayu Oktara. Harapannya apa sih 2024 nih? Harapannya 2024 ke tahun politik nih, kita bisa melewati ini dengan smooth, dengan baik-baik aja. Terus semua setelah itu apapun hasil pemilu bisa saling bergandengan untuk berkarya sama-sama demi kebaikan kita semua. Terus nggak ada persaudaraan-persaudaraan yang pecah, yang retak, yang terpisah. Dan kedepannya makin banyak kesempatan orang untuk bisa berkarya Ya. dan menyampaikan mimpinya. Nanti next ajarin saya juga ya. Public Ajarin apa? speaking, presenting gitu ya. Kayaknya saya harus banyak belajar dari seorang Bayu Oktara. Bikin dong Apa tuh? pelatihan. Oh pasti. Pelatihan apa? Mancing kan? Mantap mania. Mancing. Kita bikin ntar pelatihan publik ya. Public apa? Public enemy. Udah mancing mulu. Ya, thank you for watching guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe this channel. Follow juga Instagramnya Bayu Oktara, YouTube-nya juga. Bayu Oktara Channel. Closing dong. Closing. Bukan dong. Coba closing Gimana dari sih? seorang Bayu Oktara untuk menutup acara ini. Gagas Kreasi Talk Show. Gagas Kreasi Talk Show. Solid. 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 Sampai jumpa. See you.